sampai akhirnya menimbulkan kerugian negara 1,3 miliar ini. Nah, fakta persidangan yang mengatakan bahwa Nugroho tidak, ketika tanda tangan dia tidak mengetahui isinya itu, nggak ada. Nah, nggak ada. Ini loh. Ini kan persidangan kan ya. Jadi nggak mungkin dia itu tanda tangan tapi nggak mengetahui sebabnya, nggak mungkin. Karena apa? Waktu di persidangan kemarin kita juga ada. Yang jelas tanggal 20 September tahun 2007 itu ya PT di Malang itu mengajukan ya. Kemudian tanggal 20 September tahun 2007 ya, Bupati itu mengajukan surat ke DPRD ya. Seharusnya yang menyepakati ini adalah DPRD. Tapi tanpa ada rapat paripurna atau apa, ya, ketua DPRD langsung menandatangani buat itu tanggal 25 itu surat turun. Nah, akhirnya kan ramai. Ini untuk penjualan aset ini harus melalui kesepakatan DPRD. Dengan melalui paripurna ya. Paripurna. Ini yang di kabupaten. Dan yang di kota lebih pas lagi tentang kita akan buat satu. Masih kalau hari ini tujuannya ke sini itu untuk apa? Ya, mendesak ya. Selain kita diminta keterangan terkait lapor masalah dugaan korupsi ya, Bupati dan DPRD Blitar ya, itu kita mendesak agar nanti ketika hari anti korupsi itu ada kado manis ya, buat rakyat Blitar yang menginginkan adanya keadilan di mata hukum. Belum salah itu harus diajar juga. Nah, jelas dari fakta persidangan bukti ini jelas bahwasanya Agus Budi Handoko ini adalah sebagai aktor turut serta saja, sedangkan pemeran utamanya sekali lagi yaitu adalah Nugroho dan Taufik. Kan kemarin sudah ke sini untuk mendesak. Ya. Artinya prosesnya sampai sekarang ini sejauh apa yang sudah terpantau oleh kalian? Nah, makanya akhirnya cepat ya. Kita minta agar kita dipanggil sebagai pelapor dan di BAP hari ini. Dan selain lagi akan menyusul ya beberapa pejabat Pemkab yang lain yang akan dihadirkan di sini. Jadi akan ada BAP ulang di sini terkait apa yang baru ini. Apa ada semacam upaya untuk melemahkan gerakan ini dari Bupati maupun dari mantan Ketua Dewan terkait dengan pergerakan, karena ini kan sudah menjurus ke mereka. Iya. Ada rasa seperti itu. Gini, serangan balik terhadap para aktivis ya itu dari serangan balik dari koruptor itu pasti ada terasakan. Jadi kayak pecah belah, buat move gitu ya, buat move keluar. Jadi misalnya kita bangun markas itu, ya itu tidak benar. Saya bukanlah pengangguran, saya punya 2 perusahaan, ya, lah. Karena itu markas itu dibelikan oleh akhirnya itu bukan, itu adalah peninggalan saya. Dan saya pun juga awal dulu juga gerakan ini juga menjual tanah, ya, warisan itu dijual Kalasan dan Timur, ya, yang beli pun juga bergerak sendiri untuk gerakan ini. Yang jelas hal itu adalah hal yang wajar. Serangan balik dari koruptor itu hal yang wajar juga. Dan kita siap untuk mendesak agar ini juga tertuntas. Itu sangat wajar lah. Ya. Jadi dia melempar isu black campaign itu hal yang wajar, seperti halnya ada KIH, ada KMP, ada tampilan apapun di organ manapun pasti ada itu. Ini adalah hal yang wajar. Kalau hal lain yang ini beberapa hari yang lalu ya, itu ada beberapa kawan kita ini sempat koordinasi dengan pihak Pemkab itu di rumah Indra Sepak. Nah, informasi yang terhimpun itu ada juga konspirasi ya, yang beraninya hanya Taufik yang dikorbankan, Nugroho itu diselamatkan. Ya, makanya hari ini kita bisa agar jaksa itu tetap konsisten ya untuk melakukan pengusutan kasus ini. Jadi dugaan konspirasi itu sudah sangat terjadi di masyarakat, jadi itu sudah menjadi
suara yang sangat kencang di masyarakat. Maksudnya dugaan itu muncul dari seseorang yang ikut dalam pertemuan itu. Info-info ini ada info akurat dan ini pun dibuktikan dengan apa? Dengan lambannya penanganan saat ini. Jadi makanya hari ini kita mendesak agar kita sebagai pelapornya itu harus diminta keterangan, dan setelah itu semua saksi harus dipanggil dan kemudian ada penetapan sebagai tersangka terhadap beberapa orang yang kita anggap layak jadi tersangka. Selain 2 orang ini ada lagi tersangka lain? Gimana? Nah, anggota dewan lain saja. Hasil investigasi kita, ya, ternyata surat dari Komisi 1 ini adalah abal. Yang mengetahui ini adalah Pak Kamdi, ya. Surat Komisi 1 ini bukanlah surat yang mengupas masalah di Lengger. Artinya tanda tangan untuk rapat apa gitu, kemudian dimanipulasi untuk ini. Ini yang harus dibongkar juga ya, karena minimal Komisi 1 ya itu sangat terlibat. Ini temuan baru atau memang Udah lama. Kita ditemukan itu masih beberapa. Kita udah koordinasi dengan BPSM dan tadi di saya komunikasi dengan Kasih Info yang lalu, ternyata dia juga meyakini ada super aktor dari semuanya. Jadi yang ada di Komisi 1. Dugaan korupsi Jatilager, yang mana tanah aset dipindah tangankan, dialih tangankan sampai akhirnya tahun 2008 kemarin ada temuan audit BPK yang menegaskan telah terjadi kerugian negara sekitar 1,3 miliar. Dalam pertimbangan hakim halaman 103 dan 4 dijelaskan bahwasanya terdakwa Agus Budi Handoko hanya turut serta. Dan di situ juga dijelaskan bahwasanya pemeran utama dugaan korupsi Jatilager yang merugikan keuangan negara 1,3 miliar adalah Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, kawan-kawan. Kita bisa agar kejaksaan konsisten, komitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ini, karena